Hai, Fa. Aduh, sorry ya Wan, telat. Iya, nggak apa-apa. Kita tetap jadi jogging kan? Jadi dong. Ayo, pemanasan bareng dulu. Wah, sepatu apa tuh Wan? Kayaknya nyaman banget. Iya, Fa. Ini tuh sepatu hasil karya warga binaan Rutan Kelas 1 Tangerang. Sepatunya harganya terjangkau dan kualitasnya bagus, Fa. Aku pernah denger sih Wan, tapi aku belum pernah pakai. Oh iya, kebetulan saya bawa satu nih buat kamu. Boleh? Ini, Fa, sepatunya. Cobain deh. Gimana, Fa? Nyaman kan sepatunya? Nyaman banget. Ayo, kita jogging. Ayo. Akhirnya selesai juga kita olahraga hari ini, Pak. Iya nih Wan, kebetulan hari ini kita akan ketemu sama sahabat pemasyarakatan. Mari kita sapa. Halo, sahabat sahabat pemasyarakatan. Senang sekali kami dapat bertemu kembali dengan Anda bersama dengan saya Awan Dan saya Hanifah. dalam program Apa kabar pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, kami kabarkan berita minggu ini. Berita yang pertama datang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru saja menggelar penandatanganan perjanjian kinerja di tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Reinhard Silitonga mengingatkan kembali kepada jajarannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan kinerja di tahun 2021. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga meminta seluruh jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan prestasi kinerja di tahun 2021 dengan bekerja lebih keras dan memperkuat sinergi. Hal ini disampaikan saat penandatanganan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 yang diikuti seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan secara virtual yang terpusat di Geraha Bakti Pemasyarakatan pada Selasa 2 Februari 2021. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan, baik di pusat maupun di wilayah, agar bekerja semakin keras dan semakin membangun sinergi untuk meningkatkan prestasi kinerja pemasyarakatan di tahun-tahun mendatang. Curah hujan yang tinggi serta penurunan permukaan tanah telah menyebabkan banjir di Lapas Kelas 2A Pekalongan. Kalapas Pekalongan, Agus Herianto menyampaikan bahwa sejauh ini pihak Lapas Pekalongan sudah melakukan mitigasi bencana banjir. Seperti apa kondisi terkini dari Lapas Pekalongan? Kita simak selengkapnya. Senin 1 Februari 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan Selasa 2 Februari 2021, curah hujan yang cukup deras di kota Pekalongan mengakibatkan bencana banjir di Lapas Pekalongan dengan ketinggian air bervariasi antara 5 sampai dengan 30 cm. Bencana banjir sering terjadi di Lapas Pekalongan dalam setahun minimal 4 kali, baik banjir yang disebabkan oleh luapan air hujan, rob air laut, maupun kombinasi keduanya. Genangan banjir di Lapas Pekalongan surutnya juga terhitung cukup lama, rata-rata sekitar 1 sampai dengan 4 minggu. Lapas Pekalongan melakukan mitigasi bencana banjir dengan peninggian blok hunian warga binaan, peninggian jalan inspeksi, peninggian dapur lapas, dan perbaikan sanitasi di dalam lapas serta menyusun SOP penanggulangan bencana banjir. Saat ini warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di tempat yang lebih aman. Layanan kunjungan online, layanan video call, pembinaan kepribadian warga binaan, dan layanan pemberian makanan masih berjalan dengan lancar. Adapun pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dihentikan sementara karena seluruh area bengkel kerja di Lapas Pekalongan tergenang banjir. Secara umum, kondisi Lapas Pekalongan aman dan kondusif. Masuk ke berita yang ketiga, salah satu inovasi jajaran pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau dalam memutus mata rantai pengendalian dan peredaran narkoba, yaitu dengan membangun blok pengendali narkoba dan membentuk tim tanggap darurat. Sebelum mendapatkan pelatihan,
Tim ini terlebih dahulu diasesmen oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau membuka pelatihan tim tanggap darurat yang diadakan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru pada Senin 1 Februari 2021. Tim tanggap darurat ini adalah petugas jaga yang telah melalui proses asesmen oleh pembimbing kemasyarakatan dan psikolog yang dihadirkan dari beberapa unit pelaksana teknis Sekanwil Kemenkumham Riau. Sebanyak 14 orang direkomendasikan oleh tim asesmen mengikuti pelatihan tim tanggap darurat, yang nantinya akan ditugaskan di Blok Pengendali Narkoba atau disebut BPN yang terletak di Lapas Pekanbaru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Ibnu Kuldun dalam apel pembukaan pelatihan tim tanggap darurat ini berpesan kepada seluruh petugas yang ditunjuk untuk dapat bekerja penuh dengan tanggung jawab, disiplin tinggi, bebas dari suap dan pungutan liar, dan menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba. Berita yang keempat kami kabarkan dari Lapas Kelas 1 Cipinang yang baru saja melaksanakan screening rehab terhadap 744 warga binaan pemasyarakatan. Dari hasil screening tersebut, sebanyak 300 orang warga binaan akan mendapatkan rehab medik dan sebanyak 444 orang akan mendapatkan rehab sosial. Dalam rangka program pembinaan, Lapas Kelas 1 Cipinang melaksanakan pembukaan program rehabilitasi medik dan sosial yang dilaksanakan di Aula Gedung Lapas Kelas 1 Cipinang pada Rabu 3 Februari 2021. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta beserta jajaran, Kepala Unit Pemasyarakatan se-DKI Jakarta, Kepala BNNP DKI Jakarta, dan juga Ketua Yayasan Al-Jahu. Screening rehab ditargetkan diikuti oleh 744 orang warga binaan pemasyarakatan, diantaranya rehab medik sebanyak 300 orang, di mana pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu masing-masing 150 orang. Rehab sosial sebanyak 444 orang, di mana pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu masing-masing 222 orang. Adapun kegiatan akan berlangsung mulai dari Januari hingga bulan Juni 2021 sebagai tahap 1 dan Juli sampai dengan Desember 2021 sebagai tahap 2. Pelaksanaan screening rehabilitasi dilaksanakan di ruang layanan kunjungan dan setelah itu akan dilakukan juga pemisahan blok hunian antara peserta rehab medik maupun rehab sosial. Kita ke kabar selanjutnya. Sebanyak 17 orang warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar mendapatkan program asimilasi rumah sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Untuk berita selengkapnya, kita simak berikut ini. Rutan Kelas 1 Makassar mengeluarkan 17 warga binaan untuk menjalani program asimilasi rumah. Sulistiadi, Karutan Kelas 1 Makassar menegaskan bahwa pengeluaran ini merupakan tindak lanjut dari Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Yang pada tahun ini masih diperpanjang sebagai penyempurnaan dari Permenkumham sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi, hak asimilasi tidak sama dengan bebas murni. Warga binaan tetap dipantau oleh Bapas dan terikat secara administrasi. Pihak Rutan Makassar menyatakan bahwa program asimilasi telah disosialisasikan baik kepada warga binaan maupun keluarganya. Dan pihaknya juga menekankan bahwa pemberian asimilasi tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, sebelumnya warga binaan pemasyarakatan diberikan motivasi agar tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum. Iva suka buah-buahan? Suka banget dong, Wan. Kalau gitu, saya pengen ngajak Iva ke Rutan Banyumas. Karena Rutan Banyumas baru saja melakukan penanaman 200 pohon pisang dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Boleh banget tuh, Wan. Ayo kita langsung ke Rutan Banyumas. Siap wujudkan ketahanan pangan, Rutan Banyumas tanam 200 pohon pisang. Kepala Rutan Banyumas Winarso memimpin penanaman 200 pohon pisang di area beranggang luar atau luar tembok rutan dan kebun rumah dinas pada Sabtu 30 Januari 2021. Kegiatan diikuti oleh karyawan dan karyawati, juga warga binaan pemasyarakatan anggota bimbingan kemandirian. Kegiatan ini mendukung salah satu program resolusi pemasyarakatan, yaitu program ketahanan pangan dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melalui pembinaan kemandirian. Jenis pohon pisang yang dipilih yakni pohon pisang ulin, dikarenakan mudah dicari di sekitar Banyumas dan mudah dalam perawatan. Rutan Banyumas termotivasi untuk mewujudkan resolusi pemasyarakatan sebagai sasaran tujuan pemasyarakatan, agar warga binaan pemasyarakatan setelah bebas mendapatkan keterampilan,
dan terlihat antusiasme dari para warga binaan pemasyarakatan saat mengikuti kegiatan. Sahabat pemasyarakatan, berita terakhir minggu ini kita tutup dari Rutan Surakarta. Rutan Surakarta baru saja melaksanakan pembinaan kemandirian, yaitu pelatihan sablon baju bagi warga binaan. Sablon merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan pembinaan kemandirian di Rutan Kelas 1 Surakarta. Berawal dari penyaringan bakat saat Mapenaling dengan melihat minat dan kemampuan warga binaan pemasyarakatan. Rutan Kelas 1 Surakarta bekerjasama dengan pihak ketiga hingga bekerja secara mandiri sampai dengan saat ini. Bahan sablon yang digunakan sendiri yakni plastisol yang tentunya dapat bersaing dengan produk yang beredar di pasaran. Kegiatan sablon ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidana kelak, serta memberi wadah bagi warga binaan pemasyarakatan untuk semangat berkarya dan berinovasi dalam menuangkan inspirasi serta kreativitas mereka melalui sablon. Rutan Kelas 1 Surakarta siap menerima pesanan dengan desain dan model apapun. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita saksikan penampilan band dari Lapas Permisan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Kami bekerja dengan hati penuh tanggung jawab, wujudkan wilayah yang bebas dari korupsi. Tak ada pungli dan gratifikasi. Semangat bersama dan terus berprestasi. Mari wujudkan pelayanan yang bersih, wilayah yang bebas dari korupsi. Senyum dan salam kan ku berikan untuk permisanku tercinta.
permisanku tercinta.